kalau yang itu mulai tanggal 15 hari itu hari Jumat ya. Ibu kalau umpamanya yaumul bidnya hari ke hari Jumat kan kita Kamis puasa. Kamis kemudian 12, 13, 14, 15. Terus langsung ke itu kan langsung ke Senin kan. Jadi 5 hari. 5 hari Bu ya. Kalau pas yaumil bidnya hari apa? Hari Jumat tuh ya, itu kita puasa 5 hari berturut-turut gitu. Insya Allah. Baik, nanti Ibu kalau Ibu ada yang mau ditanyakan tentang puasa Bu ya, biarin biarin tiap tahun puasa ya, mungkin takut ada yang kelupaan apa gitu Bu ya. Baik, kita sekarang lanjut dulu pelajaran kitab tauhid Bu ya. Sampai mana ya kemarin? Ayat 13, 14 Fatir udah ya? Apa Ali Imran ya? Baik, Ali Imran 169 Bu ya. Baik Ibu. Ali Imran 169 ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahsabanna ladina qutilu fisabilillah amwatam bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Baik Ibu. Janganlah kamu Bu ya, yaitu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati Bu ya, para syuhada Bu ya, para syuhada, kemudian orang-orang yang mati syahid Bu ya. Jadi nggak mati Bu ya, hidup ya, kemudian dikasih rezeki sama Allah gitu Bu ya. Ayatnya mana? Ayatnya ini, ayat berapa? Ayat 169 dari surat Ali Imran gitu ya. Janganlah kamunya kepada hambanya, pada kita Bu ya, itu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati Bu ya. Ya seperti contohnya para syuhada Bu ya, para syuhada yang di Gunung Uhud itu Bu ya. Itu contoh aja Bu ya. Ya mungkin ya banyak lagi para syuhada yang lain Bu ya. Kita ambil contoh yang di Gunung Uhud aja Bu ya, Jabal Uhud Bu. Itu 70 orang di situ Bu yang mati syahid Bu ya, langsung dikumpulkan di situ gitu ya. Kemudian bahkan mereka itu Bu ya hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki gitu ya. Nah, jadi Ibu kalau yang mati syahid gitu Bu ya, hidup di sisi Allah, kemudian sama Allah dikasih rezeki. Ya rezekinya Allahu a'lam apa gitu ya Bu ya. Nah gitu. Kemudian juga berterbangan Bu ya, ruhnya di tembolok burung hijau yaitu di surga Bu ya. Bisa apa Bu? Bisa terbang ke sana ke sini dengan bergelantungan di di lampu gitu ya. Nah seperti itu. Itulah orang yang mati syahid. Tapi Bu, walaupun begitu Bu ya, walaupun mati syahid, hidup kata Allah Bu ya, dikasih rezeki, itu tetap kalau umpamanya yang hidup yang hidup itu meminta-minta ya ziarah gitu ya. Nah, tetap tidak bisa mendengar gitu Bu ya, tidak bisa mendengar gitu ya. Maaf sekarang kan banyak Bu ya orang-orang ya, karena emang dari dulunya ada gitu ya, orang-orang yang suka minta-minta ke kuburan, minta ke batu, minta ke pohon. Emang ceritanya ada dari zaman dulunya gitu ya, dari zaman Rasulullah, dari zaman para nabi yang dulu juga emang ada gitu ya. Kenapa sampai saat ini juga ada ya? Mungkin karena tidak mempelajari Bu ya. Kalau mempelajari kayak kita, insya Allah Bu ya, Tuhan yang jadi segala sesuatu mohon pertolongan hanya kepada Allah gitu Bu ya. Nah gitu Bu ya. Maaf, mungkin di sekitar kita masih banyak ya. Mungkin di sekitar kita masih banyak Bu ya. Kenapa? Ya pengajiannya banyak, tapi kan pengajian banyak Bu ya. Tapi kan nggak ada yang menyampaikan tentang tauhid, tentang syirik, tentang ibadah, kan nggak ada. Kenapa? Wallahu a'lam, memang nggak ngerti, nggak tahu, tapi nggak ada kitabnya. Apa ketakutan jamaahnya hilang? Nggak dapet jamaah gitu ya. Ya emang yang jelas emang mereka masih pakai Bu. Iya. Yang nyampainya juga masih pakai ya. Jadi mau menyampainya gimana kalau dia sendiri masih pakai? Nah gitu ya. Nah sekarang gini Bu ya,
Maksudnya udah Bu, maksudnya tujuannya apa sih mengadain pengajian? Kan untuk mengajak umat gitu ya ke surga kan jamaahnya gitu ya. Nah, kalau masih mengerjakan seperti yang mau kita ceritakan Bu ya, pekerjaan syirik lah Bu ya, atau bagaimana mau bisa masuk surga? Nggak, Bu ya, nggak bisa. Saya ngajak ibu-ibu tujuannya apa? Tujuannya supaya terhindar dari neraka kan? Supaya kita bisa masuk surga kan? Itu tujuannya kan? Nah, kalau umpamanya jamaahnya banyak Bu ya, tapi tidak menyampaikan tentang tauhid, tentang syirik. Kemudian mereka juga masih mengerjakan syirik, bidah, itu masih mengerjakan. Ya bagaimana masuk surga? Orang kata Nabi juga kulu bidatin dolalah, setiap perbuatan bidah itu mengada-ada itu masuk neraka. Ya kata Nabi kok. Sesat masuk neraka Bu ya. Nah, kalau pengajian masih ada, ngadain pengajian, tapi masih pada ngerjain begitu, tujuan mengaji itu apa? Rame-rame. Tujuan ngaji itu apa ya Bu ya? Mungkin memang nggak tahu, memang nggak punya kitabnya, memang nggak belajar gitu ya, memang takut kehilangan jamaah gitu, kita juga nggak tawu Bu ya gitu. Ya, nanti kalau saya menyampaikan nih kata mama ibu dah, ngerokok katanya, syirik katanya Pak. Ya, saya nggak ngerti ngerokok nih ya. Ya, syirik katanya, bidah katanya gitu. Lah, kata saya kan menyampaikan nerokok kan dari Al-Qur'an. Enggak ujug-ujug nyampein neraka ya Pak. Kalau memang nggak menghadapi ayatnya ada neraka gitu ya. Begitu juga bidah, begitu juga syirik gitu kan. Iya. Ya memang ya memang ibu ya. Memang ibu ya. Mungkin yang menyampaikan tentang neraka, tentang surga, tentang bidah, tentang syirik, tentang khurafat, tentang mungkin cuma di sini. Ya, baru dengar. Iya, cuma di sini. Nah, nanti kalau mereka mendengar pengajian begini aneh Bu ya. Bu, kalau pengajian yang benar-benar jelas benernya haknya gitu Bu ya. Itu aneh Bu ya. Aneh, kenapa aneh? Lah nggak umum. Umum nggak ngaji begini di sini? Nggak umum kan? Nggak umum kan? Jadinya kalau mereka ngedenger, mereka pasti aneh gitu. Ngaji di Buja mah dikit-dikit nerokok, dikit-dikit syirik, dikit-dikit bidah. Nah, saya nyampaikan ada kitabnya. Ada kitabnya kan? Juga aku yang tak kerjain ngerokok kabeh. Iya, gitu Bu ya. Ya, untuk apa kita ngaji Bu ya? Kalau tujuannya nggak tercapai. Lah kalau umpamanya begitu bekerja begitu kan tujuannya nggak tercapai kan? Kalau nggak ada ibu kan masuk ke bawa botol itu apa namanya yang dispo itu. Aku ya. Baik Ibu. Kalau saya masih sebatas menyampaikan Bu ya. Adapun Ibu dapat petunjuk nggaknya itu urusan Allah gitu Bu ya. Nah, tapi Ibu harus berusaha gitu ya. Harus berusaha untuk apa? Ya, untuk menjauhkan itu ya, untuk menjauhkan kesyirikan. Sebab syirik itu pasti masuk neraka gitu ya. Ya Bun. Itu ya. Cerita yang waktu hajatan dia kan berangkatnya ya Bunaya Bu ya nggak boleh keluar ya Bunaya Ratu Sikbilah Bu ya. Ya Bunaya Ratu Sikbilah inna syirka dzulmun azim Bu ya. Hai anakku, janganlah berbuat syirik ya. Berbuat syirik itu dosa yang paling besar. Itu kan Allah yang bilang, bukan saya kan. Iya, dikit-dikit nerokok, dikit-dikit bidah, dikit-dikit syirik. Saya sebatas menyampaikan. Adapun Ibu dapat Bu ya hidayah atau tidak itu urusan Allah. Paham tuh Bu ya? Baik, tadi sampai mana? Sampai rokok ibu kan tembolok burung. Iya. Jadi Ibu orang yang mati syahid Bu ya. Para syuhada Bu ya. Jadi
ruhnya ada di tembolok burung hijau Bu ya, kemudian bertebangan sana sini ya semaunya ya Bu ya, kemudian bergelantungan di lampu-lampu surga itu Bu ya, itu yang mati syahid Bu ya. Baik. Di lampu-lampu. Saya juga bacanya mana 169. Baik Ibu ya. Ya, jadi Ibu diberi kenikmatan di surga ya. Siapa? Para syuhada Bu ya. Yaitu oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman Bu ya. Ini firman Allah Bu ya. Saya nggak baca lagi teksnya itunya ayatnya Bu ya. Kelamaan Bu ya. Serta kehidupan mereka ini para syuhada yang meninggal mati syahid Bu ya, yaitu serta kehidupan mereka tidaklah sama dengan kehidupan di dunia itu ya, hidup tapi tidak sama kayak kita di dunia, udah beda alam Bu ya, udah beda alam, dan biarin mati syahid juga nggak bakalan bisa pulang lagi ke dunia karena ada barzah gitu ya, pembatas antara antara dunia dan akhirat ya, itu barzah Bu ya, pembatas dunia dan akhirat itu barzah. Jadi sekarang mereka ada di dalam barzah Bu ya, belum ke akhirat. Baik, kalau dulu belum saya nerangin kan karena orang mati udah akhirat aja. Iya kan, ibu juga gitu kan, mati akhirat ya gitu. Udah akhirat. Ya iya, taunya mati udah akhirat, enggak Bu ya, masih ada di alam barzah. Jadi kalau ngaji itu begitu Bu, dikaji Al-Qur'annya Bu jadi tahu. Baik. Karena mereka tidak bisa mendengar. Kan tidak bisa mendengar kan, walaupun hidup mati hidup dikasih rezeki Bu ya. Tidak bisa mendengar ya orang yang berdoa kepada mereka ya. Tidak pula mampu untuk mengabulkan permohonan mereka gitu ya, sebagaimana telah disebutkan dalam ayat sebelumnya, maka tidak ada kontradiksi di antara ayat-ayat tersebut. Ini surat apa Bu? Ali Imran. Bukan Ali Imran sayang. Ali Imran ya, keluarga. Ali Imran. Ibu, maaf Ibu ya. Ibu kalau sholat juga itu Bu ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Ali Bu ya, jangan iya. Jadi harus dibedakan Bu ya. Kalau Allah itu yaitu kepada Rasulullah, kalau Ali itu keluarga. Jadi harus dibedakan ya Bu ya. Makhraj hurufnya harus benar gitu ya. Allahumma sholli ala pakai ain, wa ala Ali ya, wa ala Ali. Ya A pakai kain, alanya pakai ain, Ali pakai alif. Gitu Bu ya. Hati-hati Bu, kenapa? Itu kan salawat lagi sholat kan? Iya. Salawat Ibrahimiyah kan ya. Nah, itu harus dibedakan Ibu ya. Sebab Ibu kalau nggak disampaikan begini Ibu ya, takut Ibu lupa gitu ya. Ibu lupa udah wa ala Ali aja. Wa ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kamu ala Ibrahim, ala ali Ibrahim. Semuanya pakai alif. Enggak boleh. Satu ala, satu ali. Iya. Juga begitu. Ain sama alif. Mana sih ya? Maksudnya itu apa ain gitu? Iya, kan tahu sih. Bukan asal hafalan. Iya, enggak. Iya. Kan udah disampaikan Bu ya. Salah huruf, salah arti. Gitu Bu ya. Jadi harus dihafalin Bu ya, jangan wa ala ali Bu ya, wa ala ali gitu Bu ya. Ali itu keluarga. Wa ala itu, jangan wa ala ali ya, wa ala ali. Pakai ain. Ala pakai ain, ali pakai alif. Ibu ingetin Bu ya, kalau sholat itu kan Ibu masih biasa kan? Iya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kamu sholli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ingetin itu Ibu ya, jangan asal ala ali aja. Memang kudu iya Bu. Ala ali. Iya, ala ali aja, nggak di sama hurufnya nggak diperhatikan Bu ya. Iya. Paham Bu ya? Baik. Jadi hidup di sisi udah Bu ya. Janganlah kamu ya hidup di sisi Tuhannya Bu, diberi rezeki ya. Kemudian udah Bu ya. Ali Imran ayat 169 Bu ya. Nah, jadi hidup Bu ya. Tapi tidak bisa mendengar gitu ya. Ibu kirim doa ya nyampe gitu Bu ya.
Nah, ibu kan kalau itu kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu kan ngedoain Nabi, nyampe nggak? Nyampe kan? Iya. Iya. Jadi doain Nabi bukan ilah hadratin Nabi itu ya Bu, tapi yang ini sholawat yang ini itu. Iya. Nah gitu ya Bu. Allah Makanya ya kalau ada itu maksudnya mau mendoakan Nabi apa gimana Ya gitu, itu mendoakan maksudnya Nabi gitu. itu ya Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau umpamanya ibu maunya Allahumma sholli ala Muhammad aja wa ala ali Muhammad itu boleh Bu ya. Kalau mau diterusin sampai wa ala Ibrahim boleh gitu ya, namanya salawat Ibrahim gitu Bu. Nah, jadi kalau salawat itu Bu ya, Nabi bilang kepada sahabat, kalau hari Jumat ya banyak-banyaklah salat untuk aku, kata Rasulullah. Kemudian sahabat nanya, seperti apa ya Rasulullah salawatnya gitu ya. Allahumma sholli ala Bu ya wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu salawat yang dari Rasulullah itu. Paham tuh ya. Kemudian gini Bu ya. Kemudian kalau salawat itu kan doa Bu ya. Nah kenapa doa harus kenceng, harus dipakai speaker? Iya, terus nyanyi-nyanyi. Iya, terus dinyanyiin doanya. Enggak boleh Bu ya. Kan itu ada surat Al-A'raf ayat 55, kalau berdoa ya harus lirih, harus pelan gitu Bu ya. Suaranya lirih, enggak pakai speaker teriak-teriak. Tapi kalau disampein geus biasa nah kitu. Geus biasa dah. Geus biasa nah kitu gitu Bu ya, umum. Nah, jadi Ibu, yang umum itu belum tentu benar gitu, paham ya? Justru yang benar itu enggak umum. Iya. Gitu. Kenapa Ibu? Yang benar itu enggak umum. Kenapa? Karena enggak sedikit. Iya. Sekarang 73. Yang umumnya kan 72. Yang satu umum enggak? Enggak umum kan? Iya. Ya, Nabi mengatakan terpecah dari 73 golongan. Ya, 73 golongan. Ya, yang satu golongan masuk surga, yang 72 masuk neraka. 72 banyak kan? Berarti umum kan? Yang satu umum enggak? Enggak. Nah, itu Bu ya. Neraka surga juga begitu ya. Makanya Nabi Bu ya berdoa, ya Allah masukkan aku kepada golongan yang sedikit gitu ya. Yang golongan sedikit itu mana? Yang surga. Nah, jadi surga sama neraka Nggak umum. Ya enggak umum. enggak umum. Nah, jadi kalau Surga nggak umum. kita ngaji karena memang yang seperti ini cuma di sini umum enggak? Enggak umum kan? Iya. Nah, kalau orang-orang datang ngaji ke sini aneh enggak? Aneh. Kalau baru denger aneh. Aneh gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya? Jadi emang yang benar itu yang aneh. Ngajinya nggak Ya biasa. kalau yang umum tuh waduh bejibun Bu, sebentar juga orang Ya, banyak. yang umum yang hak itu aneh gitu Bu ya. Oleh karena itu apa namanya, bertahan lah Bu ya. Bertahan Bu ya. Insyaallah sampai. Baik, enggak umum enggak apa-apa Bu ya. Yang penting kita mengikuti apa Allah dan Rasulnya. Baik, kita lanjut. Kemudian Ibu, bolehkah Bu ya penggunaan nama pakai abdu? Nggak boleh Bu ya, kecuali dinisbatkan kepada ke Allah Bu ya, yaitu Asmaul Husna Bu ya. Nama yang paling disukai sama Allah sama Rasul Bu ya itu Abdullah sama Abdurrahman gitu ya. Tapi masa semuanya orang dinamain Abdullah. Itu justru saya anak darah itu Abdurrahman yang kecil tuh, yang ketiga gitu. Nah, jadi yang paling disukai sama Allah itu nama tuh Abdullah sama Abdurrahman sama Rasulullah gitu Bu ya. Terus kalau yang Ahmad Muhammad itu sunnah ya Bu? Ahmad Ahmad atau Muhammad gitu kan? Muhammad. Allah alam sunnah apa enggaknya Bu ya. Ya tapi kita kan pengen, maksudnya apa sih? Maksudnya supaya soleh kan. Pakai Muhammad, pakai Ahmad, maksudnya biar soleh kan gitu Bu ya. Baik, kita lanjut Ibu ya. Kemudian Ibu, tidak boleh Bu ya, kecuali dia dinisbatkan kepada nama-nama Allah, itu apa namanya, apa sih, Asmaul Husna ya. Karena para imam yang 4 juga telah bersepakat Bu ya, yaitu haramnya penisbatan nama kepada selain Allah, haram bukannya Bu ya. Tapi Ibu, kalau umpamanya yang sudah meninggal
abdunya bukan ke nama Allah gitu ya, nggak usah diganti, biarin aja gitu ya. Tapi kalau yang masih hidup ya, nama abdu disandarkan kepada selain Allah itu juga harus diganti gitu ya. Baik. Abdu kepada selain Allah Bu ya, maka wajib hukumnya merubah Bu ya, wajib. Ini wajib Bu ya. Wajib apa? Wajib diganti namanya Bu ya. Wajib diganti nama tersebut gitu ya. Adapun nama yang paling dicintai oleh Allah yaitu Abdullah dan Abdurrahman ya. Ya. Sebagaimana hadis Bu ya, Rasulullah SAW. Emang ada hadisnya Bu ya. Sesungguhnya nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman gitu ya. Itu ada hadisnya Bu ya. Tapi enggak selain itu juga yang penting disandarkan kepada Asmaul Husna itu ya. Abdunya disandarkan kepada Asmaul Husna ya. Kemudian ada nama Asmaul Husna doang itu juga nggak boleh Bu ya. Itu kan milik Allah, nama-nama yang bagus itu kan milik Allah Bu ya. Umpamanya Fatir gitu ya. Fatir kan pencipta. Dipanggilnya Fatir. Nggak boleh Bu ya. Kenapa? Hai pencipta. Makanya kita gitu segala-gala itu Bu, segala-gala itu pakai ada ajarannya Bu ya. Baik benarnya itu ada pelajarannya, makanya harus belajar gitu Bu ya. Itu dulu yang ngontrak itu namanya Fatir ya. Iya, dipanggil Fatir kan pencipta. Hai pencipta apa? Gitu Bu ya. Jadi kita manggil nama itu harus apa Bu, harus tahu iya, jangan sampai salah ya. Kan kalau pencipta kan hanya Allah gitu ya. Masa orang dipanggil Fatir banyak Bu ya. Banyak yang suka dipanggil hanya nama Allah aja, enggak pakai abdu. Tidak boleh Bu ya. Kemudian abdu paham Bu ya begitu Bu ya. Baik. Ini kan paling nanti nama cucu-cucunya. Terus Robi gitu. Banyak Bu ya. Enggak, maksudnya enggak boleh. Ya pokoknya yang 99 yang 99 itu tidak boleh dibaca hanya satu itu, harus digandengan dengan abdu. Kamu ya. Baik. Adapun orang-orang yang telah mati Bu ya, yang dinisbahkan kepada selain Allah, maka mereka tidak perlu nggak usah diganti kalau sudah mati. Tapi kalau masih hidup wajib ya, wajib dirubah gitu ya. Maaf, nama Naria itu wajib dirubah loh, nggak wajib dirubah Bu ya. Ngerti juga ya Bu? Nggak tahu deh. Pokoknya gitu ya. Soalnya gini Bu, sebenarnya kalau di Islam yang namanya nar itu ya neraka gitu ya. Nah itu seharusnya wajib diganti Bu ya. Kasihan Bu ya, kasihan. Karena mereka tidak paham Bu ya. Ya udah, karena ada salawatnya bagus gitu. Paham Bu ya. Baik, kita lanjut. Bu, apakah hukumnya? Nah ini Bu ya, ini dari zaman Nabi juga, dari zaman sebelum para Nabi juga, ini sampai saat ini masih banyak orang yang seperti ini. Seperti apa? Nih saya sampaikan Bu ya. Apakah hukumnya? Yaitu memakai kalung atau gelang di tangan Bu ya, di leher, di kendaraan atau di tempat lainnya Bu ya, dengan tujuan untuk menolak bala Bu ya. Itu nggak boleh Bu ya. Itu namanya isim atau jimat Bu ya. Tidak boleh ya sampai saat ini, tapi orang masih banyak. Kenapa diceritakan sama Rasulullah begini? Ya memang terjadi pada waktu itu gitu Bu ya. Paham Bu ya? Orang yang Gimana Bu? Namanya memakai kalung. Iya, ya pokoknya memakai isim lah gitu ya, memakai isim gitu ya. Nah, memakai isim supaya kan banyak anak ya, tolak bala. Anak-anak dipakein kalung dulu musimnya kalung hitam dari dukun Bu ya, dipakein gitu kan, itu kan tolak bala. Sama begitu ya Bu? Lah karena memang iya, ya memang apa namanya nggak belajar. Nah, kalau belajar seperti ya emang ini dari zaman Nabi, dari zaman sebelum Nabi juga memang udah ada seperti itu, sampai saat ini juga masih ada seperti itu. Cuma kalau sekarang kayaknya jarang ya pakai itu. Iya, tapi isimnya lain. tapi masih ada. Pakai isim lain Bu ya. Nah, kenapa? Karena mereka itu Bu ya, maaf ya, kalau anak sakit sedikit langsung bawa ke dukun, anak panas sedikit langsung dibawa ke dukun, terus Kasih disembur kalung, disembur kasih sama gelang. dukun itu ya. Nah kemudian
yang orang tua-tuanya juga masih banyak Bu ya pakai isim. Tujuan apa? Tujuannya supaya lancar usahanya apa gitu ya. Nah, apa? Ada tujuannya aja pokoknya. Iya, ada tujuannya, ada maksudnya gitu ya. Itu tidak boleh, itu namanya bergantung kepada benda Bu ya. Bendanya apa? Isim ya. Tidak boleh bergantung kepada benda. Kenapa? Yang menyelamatkan manusia Bu ya, Allah Bu ya. Kemudian yang manusia menjadi mudarat juga Allah gitu ya. Jadi tidak usah minta pertolongan pada selain Allah ya. Paham? Masih banyak Bu ya, masih banyak ya. Ya sama aja dengan naur-naur kembang gitu ya. Sama itu Bu ya, dengan sesajen itu sama Bu ya. Terus itu habis beli mobil dimandiin kembang ya sama ya. Iya sama Bu ya. Menolak barang tabrakan dari Baik. Nah Ibu, perbuatan ini termasuk kesirikan Bu ya. Isim Bu ya. Apa aja ya. Saya udah sering ceritakan Bu ya, yang beli isim itu 25.000 di Blok M Bu ya. Itu isinya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi walaupun isinya itu tetap tidak boleh pakai isim. Harusnya dia apa dulu? Harusnya dibaca pagi sore Bu ya. Dibaca pagi sore, bukan pakai isim. Bu, berarti kalimat itu udah dari dulu ada ya Bu. Cuman kegunaannya salah tadi itu ya. Lah untuk isim itu ya. Iya. Nah, kalau sekarang kan Kan minta dikasih perlindungan. kalimat itu jadi untuk zikir Zikir pagi sore gitu Bu ya. Tapi dulu belum dapat itu. iya, pernah ya. Maksudnya? Pernah bikin isim pakai gituan. Enggak, maksudnya kayak ibu ini loh tadi. Iya. Kalau bacaannya itu tadi kan itu zikir pagi Iya, zikir sore Bu ya. Iya. Nah, kemudian ada yang udah dari dulu maksudnya kalimat itu loh Bu. ada yang jualan isim, begitu dibuka bacaannya Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Nah, jadi harus belajar, semua harus belajar. Sekecil apapun pelajaran ada di Al-Quran, sekecil apapun pelajaran ada di agama gitu ya. Semua pelajaran apa yang nggak ada di agama? Semua dari yang besar sampai yang kecil pelajaran ada di agama. Paham? Siapa yang bawa HP? Nggak ada yang bawa HP ya? Dilihat dong jam berapa? baru jam 3. Baru jam 3. Jam 5 ya. Baru beli. Jam berapa Neng? Mangga deh. Jam 3 kurang 5. Jam 3 kurang 5. Jam 3 kurang 5. Disulahin apa tanya jawab? Tanya jawab gak banyak kan ini masalah puasa. Puasa ya. Apa disulahin aja? Ya, Sampai mana tadi? sampai Sampai katakanlah ya. Jadi perbuatan itu kesirikan Bu ya. Sebagaimana, nah ini hadisnya Bu ya. Hadisnya Bu ya. Hadisnya dulu Bu ya. ya. Barang siapa menggantungkan tamimah yaitu isim Bu ya, maka ia telah berbuat syirik gitu ya. Nah itu Bu ya. Nah, jadi isim itu syirik gitu ya. Namimah Itu tak tamimah itu apa namanya? Itu isim lah. Nah, isim Bu ya. Isim ya. Maaf Ibu, kalau isim, tamimah itu isim. Tamimah bukan namimah. Tamimah. Kalau nah Ibu suka kita ngelihat di rumah-rumah gitu ya, ada gantungan apa di pintu, itu namanya isim, itu namanya tamimah gitu ya, itu namanya tamimah. Banyak Ibu, banyak ya. Tamimah. Jadi kalau rumah suka di depan pintunya ada gantung-gantungan apa aja, apakah itu niatnya tolak bala Bu ya. Itu perbuatan syirik, tidak Bu. Jemuran Ibu. Ada sampai situ Bu ya. Sampai apa Bu? Sampai hadis tentang siapa yang menggantungkan tamimah Bu ya. Yaitu perbuatan syirik Bu ya. Itu. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Silakan untuk diteruskan untuk tanya jawab Bu ya. Baik Ibu, silakan siapa yang ada pertanyaan? Saya Bu. Sok. Kayak iya aja. Sok. Kali saya tersebut bagaimana apa saya sholat sholat. Kalau puasa tengah hari bolong, tengah hari budak buka.